Dugaan pelecehan seksual di lingkungan program pendidikan dokter spesialis Undip Semarang seolah semakin membuka tabir gelap dunia pendidikan kita. Bagaimanakah bisa kampus yang seharusnya menjadi wadah untuk melahirkan generasi penerus bangsa justru ternoda dengan adanya tindakan yang melanggar norma? Sungguh miris rasanya. Lantas apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, serta Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Muhammad Nasir. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam, Mas Yamal, salam sehat. Selamat malam Pak Nasir. Ya, baik. Malam Bu Nadia. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Universitas Diponegoro Semarang. Namun sayang sekali saat ini belum bisa bergabung. Saya akan ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, bagaimana Anda melihat kasus ini yang seperti disampaikan oleh Pak Menkes ini sudah puluhan tahun terjadi? Ya, pertama Mas Yamal, saya ingin mengklarifikasi ya mengenai banyaknya pernyataan Pak Menkes yang dikutip yang dikatakan bahwa pelecehan seksual itu dihubungkan dengan kasus yang terjadi dengan almarhumah ya. Jadi kami ingin menyampaikan dan sekaligus mengklarifikasi dan membenarkan berita yang dikutip itu bahwa itu pernyataan yang Pak Menteri Kesehatan bahwa perundungan itu sebenarnya sudah banyak terjadi. Mulai dari perundungan terkait dengan adanya permintaan biaya sampai dengan tadi yang terkait pelecehan seksual. Jadi kasus perundungan pelecehan seksual ini tidak terkait dengan kasus dari almarhumah ini ya. Baik. Jadi kami tegaskan karena kemudian ada diksi-diksi yang mengatakan bahwa kasus perundungan yang dialami almarhumah ini juga pelecehan seksual. Jadi perundungan itu banyak sekali laporan yang masuk dan juga termasuk perundungan itu bukan hanya dari sisi fisik, verbal, tapi sampai dengan pelecehan seksual. Nah, mungkin terkait hal yang ditanyakan terkait kasus ini ya, kita sudah 20 hari melakukan investigasi dan sudah ada informasi-informasi yang kita dapatkan, baik itu dari keluarga, termasuk pengeluaran yang per bulan 20 sampai 40 juta ya, yang dikatakan digunakan untuk memberi atau memberikan makanan, kemudian mencuci sepatu olahraga ataupun kegiatan pisah sambut dan sebagainya. Juga ada uang bensin, uang fotokopi dan juga penyelesaian tugas jurnal dan sebagainya. Jadi kita melihat ada pengumpulan iuran yang kemudian dikelola oleh Bendahara Angkatan yang jumlahnya menurut saya cukup besar ya, 20 sampai 40 juta per bulan selama ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, di mana ini bukan merupakan iuran ataupun juga biaya resmi untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Jadi ini tentunya hal-hal seperti ini juga sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian ya, yang kita berharap nanti pihak kepolisian bisa mengkaji lebih lanjut. Selamat. Baik, Bu Nadia, saya akan ke Pak Nasir. Pak Nasir, menyambung dari apa yang Bu Nadia sampaikan berkaitan dengan adanya dugaan pemerasan. Apakah menurut Anda ini sesuatu pelanggaran hukum yang serius berkaitan dengan dugaan pemerasan pada program pendidikan dokter spesialis? Iya. Terima kasih Mas. Pertanyaannya saya kira baik sekali dan ini kesempatan untuk kita meluruskan beberapa hal. Saya mengamati, saya mencermati sebagai orang, sebagai akademisi, saya melihat banyak sekali pernyataan-pernyataan, baik pernyataan Menteri Kesehatan maupun pernyataan pejabat lain, Kementerian Kesehatan itu yang sebetulnya membohongi publik. Saya ulangi, membohongi publik. Contoh terakhir apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia Bu Cantik ini, bahwa ada catatan pengeluaran 20-40 juta. Bapak, itu belum terklarifikasi apakah itu bulanan, apa semester, apa tahunan. Tapi saya ingin katakan, kalau ada informasi-informasi seperti itu, menurut pasal 184 KUHP, itu petunjuk. Tidak bisa itu disampaikan ke publik, seolah-olah ada 20-40 juta seperti yang disampaikan oleh juru bicara yang lain pada hari Minggu lalu, Dr. Syahrir. Bahwa ada 40 juta dipalak. Ini institusi negara. Tanpa data yang akurat, membohongi publik. Ini membohongi publik. Menteri Kesehatannya juga berulang kali melakukan
pembohongan publik. Saya punya data, dan data ini saya bawa ke Barreskrim. Sebagai seorang pejabat negara, itu tidak boleh bicara yang tidak didukung oleh data. Banyak sekali. Saya menghimpun banyak sekali fakta dan data yang belum terfiltrasi dengan baik, tapi sudah disampaikan sebagai sebuah seolah-olah fakta hukum. Ini perlu diluruskan, Pak. Di negara ini banyak sekali pejabat yang berbohong, membohongi publik. Termasuk baru saja disampaikan, jumlah uang yang dikumpulkan itu benar 40 juta dalam catatan yang ditemukan atau dalam informasi yang ada. Dalam kaitan beliau itu bendahara angkatan. Bendahara angkatan itu mengumpulkan 11 orang, 10 orang selain almarhumah, kali 3 juta, itu sudah 30 juta. Baik. Mungkin sampai 40 juta. 40 juta itu dikelola oleh almarhumah. Bukan uang almarhumah, diputar balik itu. Bagaimana sebuah kementerian negara? Saya 35,5 tahun mengabdi di kementerian ini. Saya tahu persis. Tapi kali ini semua berbohong. Semua menipu untuk sebuah kepentingan yang tidak jelas. Entah kepentingan politik, mau jadi menteri lagi atau mau apa begitu. Baik, ini sebagai akademisi kita menolak cara-cara yang keji seperti ini. Baik Pak Nasir, terima kasih. Saya akan ke Bu Nadia. Bu Nadia, ada tanggapan terkait dengan hal ini? Ya, tentunya apa yang kita sampaikan ke publik ini ada dasarnya ya. Jadi kita tidak akan berbuat sesuatu yang tentunya tidak ada dasarnya. Dan ini juga sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, mengapa kemudian kita membuka ini dan kita juga berikan kepada kepolisian agar memang artinya supaya ada penilaian yang lebih netral ya, atau yang lebih bisa kemudian bisa diterima semua pihak ya. Karena memang kalau kita bicara perundungan, Mas, memang perundungan itu bukanlah hal satu yang mudah ya untuk dibuka, karena ada ketakutan dari pelapor. Kemudian juga kita tahu bahwa pelapor itu juga masih tergantung ya, nanti dia akan sekolah, masih akan ada gurunya, masih akan ada seniornya, seperti itu ya. Jadi kita juga pada saat investigasi, kita juga mendapatkan suatu kondisi di mana hari ini yang kita wawancara mengatakan A, kemudian 2 hari kemudian meralat. Dan itu kita tidak bisa lakukan karena kami Kementerian Kesehatan ini hanya fungsinya menginvestigasi dan kemudian berujung memberikan sanksi ya, sama seperti seorang ASN kalau dia melakukan kesalahan, kita lakukan pemanggilan, kita cari data dan fakta dan kemudian kita lakukan penilaian apakah kalau itu memang salah ada sanksinya. Dan ini menurut saya merupakan juga suatu hal yang harus kita sampaikan kepada publik. Tapi tentunya menyampaikan ini kepada publik dengan dasar yang sudah kita temukan. Baik, artinya usaha-usaha investigasi berkolaborasi dengan pihak berwenang ini sudah dilakukan begitu. Apakah tadi adanya perbedaan pernyataan dari saksi A dan juga B ini menjadi salah satu kendala Bu dalam melakukan investigasi tersebut? Ya, ini merupakan suatu tantangan ya, apalagi kemudian ada yang menarik pernyataannya. Dan ini kita temukan. Dan kita akan tetap melindungi ya informan-informan kita ini, Mas. Karena ini kita tahu ya bahwa yang namanya perundungan ini memang suatu yang sulit untuk kita lakukan. Tapi pada prinsipnya tadi kami tegaskan bahwa yang kita tidak inginkan, kita ini kan menerima laporan perundungan ini 540 laporan yang masuk ke kanal pengaduan kita, di mana 55%-nya itu 230-an itu dilaporkan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi ini seolah-olah kan institusi Kementerian Kesehatan tetap mempertahankan atau melanggengkan proses perundungan ini. Nah, ini yang kita tidak mau karena sebenarnya pendidikan itu kan sebagian besar betul dilakukan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Tapi kita punya komitmen yang kuat, jangan sampai ada perundungan yang prakteknya itu dilakukan di instansi Kementerian Kesehatan. Makanya ini menjadi hak kita untuk kita memastikan bahwa perundungan itu harus dicegah dan tidak terjadi di instansi vertikal Kementerian Kesehatan. Oke, baik, saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nadia bahwa usaha-usaha untuk melakukan investigasi dengan sesuai dengan path-nya atau jalurnya ini sudah dilakukan begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya Pak begini,
kalau perundungan itu, bullying itu Pak, itu musuh kita bersama. Itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena itu mental yang tidak kohesif, melawan persaudaraan, kekerasan-kekerasan yang terselubung, itu memang tidak baik. Harus dihancurkan, harus dilawan. Itu setuju. Tapi menghancurkan perundungan ini, kemudian menggunakan cara-cara kebohongan-kebohongan, itu tidak baik juga. Itu bukan moral pejabat negara. Saya kasih contoh Pak, ini sukar untuk kita. Salah satu dirjen di Kementerian Kesehatan itu mengirim surat Pak, mengirim surat ke direktur rumah sakit. Suratnya terbuka secara umum, wartawan Bapak juga megang surat itu. Di situ menyebut bunuh diri. Surat tanggal 14 Agustus itu, nomornya D33744 itu menyebut bunuh diri. Padahal bunuh diri itu adalah sebuah kematian tidak wajar, Bu. Kematian tidak wajar itu subjek sidik lidik dari aparat kepolisian, bukan oleh seorang dirjen yang hanya menerima laporan lewat telepon terus kemudian mengirim surat. Beliau menerima laporan tanggal 12. Beliau menulis surat tanggal 14, tidak ada pemeriksaan yang akurat dan sebagainya. Bagaimana caranya ini? Negara ini diatur dengan premanisme yang bersembunyi dalam jubah birokrasi. Kita punya kewajiban. Saya ini mantan pegawai Kementerian Kesehatan. Saya punya kewajiban moral meluruskan orang-orang yang suka menjilat seperti ini. Ini kan pejabat penjilat. Tidak punya data yang cukup, kemudian memberikan persepsi-persepsi yang buruk terhadap publik. Soal perundungan tadi Bu, saya setuju 1000%. Harus kita lawan, tetapi melawan dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang baik. Dan Undip itu termasuk satu dari 3 fakultas kedokteran di Indonesia yang melakukan penjagalan, bahkan mengeluarkan udah 2 apa 3 residen yang dikeluarkan, yang ditemukan perundungan. Saya lihat ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan birokrasi dengan emosional. Ngapain mencari tikus lumbung harus dibakar? Lagi pula tidak ada kapasitas. Prodi itu izin dari Kementerian Dikbud, bukan Kementerian Kesehatan. Kok ada orang yang bukan kapasitasnya mau menghentikan prodi? Yang harus dihentikan itu adalah proses belajar mengajar di rumah sakit itu. Bahasanya harus seperti itu. Ya begini-begini kita juga ngerti itu bahasa birokrasi. Ini kesombongan. Ini kocongkakan birokratif. Seperti itu, Bu. Tolong itu dirapikan. Baik, Pak Nasir, berarti artinya ada hal-hal yang memang kurang pas menurut Anda, sehingga ini perlu dibenahi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk regulasi dan juga perlindungan mahasiswa, apakah menurut Anda saat ini regulasi yang ada sudah cukup untuk bisa melindungi mahasiswa dari kasus-kasus bullying yang terjadi? Sebetulnya sudah Pak, regulasi yang ada itu sudah ada peraturan menteri. Kedua menteri sudah mengeluarkan aturan. Peraturan Menteri Kesehatan itu, Ibu Bapak sekalian, hanya berlaku mengikat aparat atau institusi yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan itu akan mengikat seluruh institusi di bawah Kementerian Pendidikan. Ini jalan sudah bagus, implementasi di lapangan sudah bagus. Tinggal ini sekarang dimonitor dan diawasi, dievaluasi ada kurangnya di mana. Jangan dijadikan isu ini menjadi isu untuk seolah-olah seluruh dunia kedokteran itu buruk. Apalagi dikait-kaitkan tadi dengan ada perkosaan, ada pemalakan. Ini malak, ini kan tipu-tipu, ini informasi tidak valid. Baik, Pak Nasir. Ibu Bapak sekalian, ini salah. Baik, artinya memang kita tidak bisa menggeneralisasi bahwasanya semua dunia kedokteran itu buruk ya Pak ya. Saya akan ke Bu Nadia. Bu Nadia, closing statement apa yang ingin Anda sampaikan dan mungkin apa nantinya evaluasi keberlanjutan, tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Silakan Bu Nadia.
Ya, sesuai dengan komitmen kita ya bahwa kita tidak ingin ada perundungan yang terjadi di rumah sakit vertikal. Tentunya kita akan terus melakukan upaya-upaya karena ini memang tidak mudah ya, terutama bagaimana memberikan keyakinan kepada para pelapor bahwa laporan yang disampaikan itu ditindaklanjuti dan kemudian mendapatkan sanksi yang pas. Karena kadang-kadang akhirnya pelapor ini kemudian malah sering jadi mengundurkan diri dari sekolahnya, sementara yang melakukan perundungan tetap sekolah gitu. Ini kita tidak inginkan. Dan yang kedua tentunya identitas serta kepercayaan, dan tadi untuk speak up ya, saya rasa kita tetap sepakat dengan Dr. Nasser bagaimana untuk kemudian perundungan ini tidak terjadi di dunia pendidikan kedokteran, sehingga tentunya nanti kita akan menghasilkan dokter-dokter yang tentunya berhati mulia ya, bukan dari hasil sebuah perundungan. Baik, Bu Nadia, Pak Nasser, saya mengerti sekali bahwasanya kita berharap yang terbaik agar kasus-kasus semacam ini tidak terjadi kembali, meskipun mungkin ada berbeda pendapat atau berbagai hal, tapi yang paling penting adalah kita bersama-sama bekerja sama agar hal ini tidak terjadi kembali. Terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Nasser, salam sehat, selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Salam sehat.